Adat atau Ramin Bantang, Kabupaten Bengkayang. Saya akan melihat-lihat pameran museum yang ada di tempat ini. Dan kalau teman-teman penasaran apa saja sih yang ada di tempat ini pamerannya, mari kita ketemu petugasnya. Ya, selamat pagi Bu. Pagi, selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Bu Marianti. Sehari-hari saya sebagai pemandu di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Kalau teman-teman lebih mau tahu gimana sih museumnya dan di mana apa saja yang kami pamerkan, kebetulan di sini kita ada temanya ada museum keliling mengenal Museum Provinsi Kalimantan Barat. Dan di sini juga kami akan memamerkan beberapa koleksi, 10 jenis koleksi yang kami pamerkan. Museum Kalimantan Barat dirintis pada tahun 1974, diresmikan pada tahun 1983, itu diresmikan untuk pengunjung. Jadi museum kita terletak di Jalan Ahmad Yani, pas di Pendopo Gubernur. Kebetulan museum kita di Pontianak dibangun 2 lantai. Di lantai bawah ruang kebudayaan, di ruang atas kita dibangun 2 lantai. Di lantai dasar kami memamerkan beberapa koleksi, istilahnya miniatur keraton-keraton yang ada di Kalimantan Barat, seperti Keraton Kandariah Pontianak, Keraton Sambas, Mempawah, Ketapang, dan Pontianak di pintu masuk. Sedangkan di lantai dasar kami di situ kami mengenalkan sejarah singkat berdirinya museum, dan di situ juga ada beberapa koleksi. Lantai atas kami di lantai atas ada 3 kebudayaan, ada kebudayaan suku Dayak, ada. Ya Ibu, saya mau bertanya sedikit, apa sih pengertian museum itu? Museum itu artinya bahasa dari muse. Muse itu museum. Muse itu kan istilahnya musi ya. Jadi museum itu bahasanya dari bahasa Yunani. Ya. Sini kita di pintu masuk pameran keliling ini kita akan memamerkan sebuah koleksi nakara. Koleksi nakara ini ditemukan di Kabupaten Sambas di Kecamatan Bukit Selindung. Jadi nakara ini berfungsi sebagai untuk kesuburan tanah, karena situ ada bintang 9. Jadi orang Tionghoa mengatakan untuk memanggil hujan, fungsinya untuk memanggil kalau dia manggil hujan otomatis kan dia dibungkul. Kebetulan nakara ini memang koleksi Mr. Beast kami museum. Jadi koleksi nakara ini ditemukan pada tahun 1991 di Bukit Selindung di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Ini meriam kita pada abad ke-18. Kalau meriam ini fungsinya untuk mengusir kuntilanak, katanya asal mulanya berdirinya kota Pontianak. Di sini meriamnya. Kita ke sini ada kegiatan museum. Jadi museum kita punya kegiatan, berapa kegiatan yang kita belajar bersama di museum, ataupun di sini kami ada beberapa perlombaan. Kebetulan ini pameran lukis alam kerjasama dengan Museum Basuki Abdullah di Jakarta. Jadi inilah hasil-hasil yang kami pamerkan di sini. Ini mereka yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Di sini keseharian Melayu Pontianak ini makanan sepra, ada robo-robo, ini Melayu Pontianak. Kebetulan di sini ada naga, ini kebudayaan orang Tionghoa. Kebetulan museum kita akan mengadakan perlombaan cerdas cermat tingkat nasional. Kebetulan tahun ini kita yang memenangkan cerdas cermat tingkat nasional dari SMP dan dari MTS 2. Jadi kita mengundang se-Kalimantan Barat tingkat SMP mengadakan. Berapa tahun yang lalu kita diikuti dengan dari Bengkayang ada 2 sekolah, dari Sintang ada 3 sekolah, dari Sangolido ada 1 sekolah. Kebetulan dari Singkawang kita ada 6 sekolah.
kegiatan kita diwakilkan dengan 34 sekolah yang mengikuti lomba cermat tingkat SMP. Yang meraih juara ialah MTS Negeri 2 Pontianak. Mereka 3 tahun berturut-turut, mereka sekarang memegang juara umum. Kebetulan seleksi kemarin mereka jatuh di seleksi untuk tingkat nasional. Kita melihat lagi lukisan berikutnya. Ini sehari-harian ada konservasi. Soalnya di museum kita ada beberapa bidang, ada orang konservasi, mereka sedang memperagakan mereka cara perawatan alat-alatnya, cara perawatan koleksinya. Ya, ini kerjanya bidang di konservasi. Kalau ini ada ritual, kita kemarin upacara di daerah kebetulan ini kajian koleksi. Kita kajian koleksi kemarin ke Tiang Sandung, kita koleksi kajiannya ke daerah Sintang. Kemarin kita mendapatkan kajian Tiang Sandung. Ke Kapuas Hulu kemarin kita menyaji koleksi manik-manik. Kebetulan ini hasilnya kita ada pamerkan di sini juga. Ini sehari-hari kegiatan museum. Kebetulan di sini kita sepekan museum kita akan mengadakan ada 5 permainan. Di situ akan kita peragakan untuk tingkat sekolah ataupun umum. Jadi di sini kebetulan ini ada foto sulam kelingkang, ada ini ada nari, juga ada pangkak gasing dan pahar. Kebetulan di museum kita juga ada mengadakan beberapa kegiatan. Contohnya di situ ada kegiatan perlombaan lomba lukis, caping, ada folk, ada gasing, ada foto, ada cipta puisi, ada cipta lagu, power group. Banyak sekali kegiatan kami di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Ya, selanjutnya kita akan melihat pameran temporer. Apa saja sih Bu yang ada di dalam kegiatan pameran temporer ini? Iya, oke. Kebetulan di museum kita akan kemarin bulan 9 kita mengadakan pameran temporer. Jadi itu udah agendakan kita museum, pameran temporer sama dengan pameran keliling. Kalau pameran tetap kita buka pada hari Selasa sampai Minggu, khususnya hari Senin tetap ditutup. Kalau pameran keliling, kalau pameran temporer kita adakan di museum kita, kebetulan di situ ada gedung Wawasan Nusantara. Setiap tahun kita mengadakan tema berbeda dan dengan koleksi yang berbeda. Kebetulan di sini kita akan memamerkan ini jenis-jenis koleksi museum. Tadi Ibu bilang koleksi di koleksi ini geografika kita akan ketemukan dengan di sini ada fosil kayu, ada juga kecubung hitam, ada pasir emas, ada batu bercap daun di sini. Dan di sini kita lanjut lagi ke koleksi biologika. Kita akan memamerkan di sini ada musang hitam, ada ternggiling, ada penyu. Sebenarnya ini memang binatang benaran tapi udah kita awetkan. Kita lanjut lagi karena kita membawa 10 jenis koleksi. Di sini kita akan ketemu dengan koleksi akrologika. Di sini ada kampak persegi, ada dua kita bawa, dan di situ juga ada kampak lonjong. Kebetulan kita masih jalan lagi teman-teman di koleksi numismatika atau heraldika. Kebetulan kita memamerkan mata uang dan stempel. Ini ada uang koin dan ada uang kertas. Berikutnya. Kebetulan di sini juga kita akan menampilkan koleksi biologika. Ini kebetulan memang Al-Quran ini memang ditulis pakai tangan. Kita lihat di sini, perhatikan. Di sini juga teman-teman. Di sini kita mengenalkan musik. Kalau ini kebetulan di sini ada tempat mandi anak bayi, kami pamerkan juga.
kami mengenalkan ini alat musik keledi. Ini ada keledi, alat tiup. Kita tidak bisa peragakan karena memang barang ini memang tidak bisa kita pegang. Ini juga ada sape dan di sini ada silotong. Jadi dipakai silotong ini di sini pakai. Kebetulan kita di sini ada beberapa kebetulan di sini kita ada mengadakan koleksi kain di sini ada beberapa koleksi yang kita pamerkan. Kebetulan kemana ke sini dulu? Ini kebetulan ini ciri khasnya ini Kabupaten Kapuas Hulu, ini suku Dayak Iban, namanya tenun sidan. Kain tenun sidan. Teman-teman dari daerah Iban ya. Dari Dayak Iban. Ya, lanjut lagi kain berikutnya ini motif daerah mana? Ini juga tenun sidan suku Dayak Iban juga. Suku Dayak Iban, kawan-kawan. Iya. Berikutnya lanjut. Kalau ini ada tenun motif pakis, ini dari suku Dayak Insai Sintang. Suku Dayak Sintang ya, Iya. teman-teman. Harus diingat. Ini ciri khas daripada suku Dayak Sintang. Berikutnya Ini kain sarung aplikasi, ini dari Pontianak, Melayu Pontianak. ya, ini ciri khas Melayu Pontianak. Berikutnya Ada corak insang Melayu Pontianak juga. Di atas kita memamerkan ada kain batik canak Cinai. Itu sebenarnya ini dari Ketapang. Kalau ini dari Ketapang, kalau sulam kelengkang itu dari Sanggau kebetulan. Sanggau ya? Iya. ini ada songket sepertinya Ini ya, Bu, ya? ada songket. Ini dari daerah mana? Dari daerah Sambas. Sambas ya. Itu Melayu Sambas kebetulan. Sambas ini sama semua ya. Sama semua. Ya, lanjut teman-teman. lain, Ini saya melihat ada tenun ya. Ada tenun. Nah, ini kira-kira dari daerah mana ini, Bu? Ini kebetulan tenun ini dari suku Dayak Iban Kabupaten Kapuas Hulu. Ini tenun ikat namanya ya. Tenun ikat ya. Tenun ikat. Jadi proses kita pengikatan dan penenunan lebih sulit daripada tenun sidan. Kalau tenun ikat kita cara pencelupan dan cara kita pengikatan. Jadi kalau di perbedaan antara tenun ikat Iban Kapuas Hulu dengan Dayak Sintang, karena suku Dayak Sintang cenderungnya ke sungai, kalau suku Dayak Iban cenderungnya ke darat. Di motifnya ya, perbedaan antara motif. Orang suku Dayak Iban kalau yang motifnya berbentuk manusia atau binatang itu hanya untuk menutupi mayat. Kalau motifnya istilahnya motif kain ataupun motif pakis itu baru bisa dipakai untuk upacara ataupun kita untuk menyambut tamu dan pesta apa-apapun. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita akan melihat baju Dayak mana ini, Bu? Ini kebetulan ini ada kulit kayu Dayak Pekayang juga pakai kebetulan ini mereka. Ini baju. Ini kebetulan untuk yang perempuan dan sebelah sini laki-laki. Ya, lanjut teman-teman ke item berikutnya. Ya, ini ambinan ya, Bu ya. Ini kebetulan kita sekarang berada di koleksi ambinan. Ini dari daerah mana ini? Ambinan ini kebetulan ini dari suku Dayak Kayan Kapuas Hulu. Ini ambinan dipakai untuk menggendong anak bayi. Dan di situ juga ada kenyalang. Kenyalang ini digunakan oleh suku Dayak Iban karena mereka pernah sakit keras, mereka boleh membuat kenyalang. Kebetulan kalau di situ ada patung. Patung itu dipakai untuk upacara pesta padi ataupun menakut-nakutkan anak. Itu di Dayak Kayung. Daerah mana itu? Daerah Ketapang. Ketapang, ya? Ini. Iya. Kalau agit ini dipakai oleh suku Dayak Perang. Kebetulan mereka kalau perang pakailah kalung ini Kedayak Kendayan yang pakai ini. Ini juga topeng dipakai oleh suku Dayak Kayung juga. Ini apa, Bu? Ini kangkuang. Kangkuang ini dipakai oleh suku Dayak Taman Kapuas Hulu. Ini bisa dipakai upacara untuk penyambutan tamu. Nanti dibunyikan. Peresmian boleh pakai ini. Kita lanjut lagi ya, teman-teman.
kita lanjut lagi ke Nah, di sini saya melihat ada namanya bokor. Ini Bokor. fungsinya untuk apa ini? Dan dari daerah mana ini? sebenarnya kalau bokor ini Melayu ataupun Dayak kita tetap pakai. Ini bokor ini biasanya tempat menyimpan air dan itu ada sekapur sirih di situ juga. Ada mesin jahit, ada cerek di situ banyak. Jadi dipakai semua. Kebetulan itu ada juga gayung. Itu bukan gayung, itu namanya setrikaan. Setrika arang Itu, ya? kita ibahkan dari suku Tionghoa yang mengasih kita Tionghoa, itu. ya. Di situ juga ada Saya mandau, melihat ada parang, ada kampak beliung, ada kris, ada mata sumpit di situ. Mata sumpit Dayak dan Melayu. Ini fungsinya untuk apa ini mata sumpit ini? Kalau sumpit ini sebenarnya dia ada mata sumpitnya. Orang suku Dayak kalau mau berburu ataupun mereka istilahnya sistem ngayau zaman dulu, mereka sumpit dulu. Kalau nak mati binatang itu baru mereka tombak. Itu fungsinya. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi. Kita lagi jalan lagi ke Ini teman-teman ada namanya mesin tik. Ya, mesin tik zaman dulu, terbuat dari logam ini, jadi dipakaikan di sini itu dipakai. Ada senapan di situ POC, ada juga ada pistolnya. Di situ juga ada beberapa koleksi Melayu. Ini istilahnya udah Melayunya ini. Tadi di sana Dayaknya, ini udah ke Melayu-Melayunya. Dan wadah gula ya. Teko dan wadah juga. Zaman dulu. Jadi sekarang kita ke keramik. Ini ada koleksi keramik logam. Di sini kita melihat ada beberapa piring dan ada tempayan juga. Apa sebab memang di dalam piring kita kebanyakan tulisan Arab dan tulis Al-Quran. Memang sebenarnya sebelum kita mengenal agama, Cina udah mengenal Al-Quran. Makanya setiap tulisan ini ada beberapa tulisan apa ataupun tulisan Al-Quran yang mereka tuliskan di piring. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, kita lanjut lagi ke item berikutnya. Ini adalah seni kriya ya? Ini seni koleksi seni rupa atau Ini dari daerah mana ini Bu? Seni kriya kebetulan kalau yang buyut, katanya buyut ini kan, buyut ini dipakai oleh suku Dayak Kantuk ataupun Iban Kapuas Hulu. Di sini juga ada beberapa yang dipakai oleh sekitar Dayak di sini juga kan kita makainya. Ini Dayak Bengkayang juga pakai yang ini gitu. Opong ya? Opong ada. Biasanya ini kalau orang pakai ini pas menanam padi ya? Iya. Jadi kan kita ada bawa tanggi ataupun teridak. Kan setiap daerah atau setiap Dayak perbedaan penyebutan ada gitu kan. Ada yang mengatakan oh ini topi, oh ini teridak gitu. Jadi kita kan soalnya di Kalimantan Barat suku Dayak ada 85 suku Dayak. Ada kesamaan juga ada perbedaan. Belum lagi dengan anak suku juga punya ada lagi. Itu memang suku Dayak. Kita selesai kita sudah selesai melihat beberapa item pameran di Ramin Bantang ya teman-teman. Sekarang saya mau menanyakan Bu, kira-kira apa harapan Ibu ke depan dengan adanya pameran seperti ini? Oh iya, harapan kami ke depan, kami memamerkan barang-barang ini tidak di Bekayang, tapi kita berpindah-pindah ke daerah-daerah lain atau ke kabupaten lain, dan kita juga kerjasama dengan pusat. Tujuannya supaya apa? Jadi tujuan kita untuk mengenalkan kepada masyarakat yang belum mengenal apa sih museum dan apa sih barang yang ada di museum. Itu. Terima kasih. Terima kasih Abang. Makasih semuanya.